kita akan memulai acara kita pada pagi hari ini, virtual lecture bertemakan Justice, Peace, and Humanity. Ya, acara ini diselenggarakan atas kerjasama Mennonite Diakonia Service dan Center for Development and Culture, dua lembaga pelayanan diakonia, kerja diakonia yang didirikan yang pertama oleh sebagai perpanjangan tangan dari Sinode Gereja Kristen Muria Indonesia dan CDC dulunya bernama YBKS, Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial, yang didirikan oleh 3 gereja di Solo, 3 jemaat, GKI Sangkrah, GKI Coyudan, dan GKI Nusuan. 2 lembaga ini memang berkaitan dengan diakonia, baik itu di dalam kebencanaan, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Dan yang kedua, berupa kajian-kajian bagaimana kehidupan sosial di dalam situasi dan kondisi terkini. Dan hari ini, Ibu Bapak Saudara, kita masuk di dalam tugas kedua atau karya kedua dari MDS dan CDC, bukan berupa pelayanan atau diakonia real di tengah masyarakat, tetapi berupa kajian. Nah, kali ini kajian kita berkaitan dengan situasi kondisi terkini, yaitu pandemi COVID-19. Kita akan bersama-sama melihat 3 aspek, yaitu aspek ekonomi dan pembangunan ekonomi khususnya, lalu kemudian pendidikan, serta yang terakhir kesehatan. Harapannya bahwa kajian-kajian bersama pada hari ini sungguh-sungguh bisa memberikan pencerahan bagaimana kita menghadapi masa new normal di depan. Bagaimana gereja juga bisa mulai berpikir apa yang harus dipersiapkan pada hari ini untuk menyongsong new normal pada waktu-waktu kemudian. Saya memberi judul materi saya adalah COVID-19 dan pembangunan berkelanjutan. Walaupun sebenarnya panitia meminta topik tentang atau dikaitkan COVID-19 dengan ekonomi pembangunan. Namun saya kalau bicara COVID-19, ini kan menyentuh hampir semua dimensi kehidupan manusia, sehingga saya mencoba untuk mengaitkannya dengan pembangunan berkelanjutan. COVID-19 ini kan ibarat kita sedang perang, musuhnya ada namun tidak terlihat. Tadi Pak Dokter sudah menjelaskan dari sisi ilmu kesehatan masyarakat, dan faktanya tidak ada negara di dunia yang benar-benar siap menghadapi COVID-19, termasuk negara maju, Amerika misalnya. Bahkan dia menempati urutan pertama kasus COVID-19 dengan korban terbanyak. Nah, saya juga ingin mengingatkan bahwa bicara tentang pandemi atau sejarah pandemi, 100 tahun lalu ya Indonesia waktu itu masih Hindia Belanda, kita juga pernah dilanda pandemi ya, flu Spanyol ya. Jadi ada 2 sebenarnya, ada wabah pes ya dari 1911 sampai 1939, lalu diselingi flu Spanyol 1918 sampai 1921. Nah, kalau kita membuka literatur tentang perjalanan pandemi di Indonesia, flu Spanyol itu menewaskan kurang lebih 1,5 juta penduduk Indonesia. Nah, angka 1,5 juta ini pun masih diragukan karena sensus penduduk dilakukan pertama kali itu baru di tahun 1920. Jadi, dari perjalanan sejarah pandemi ini, saya hanya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa negara kita di era Hindia Belanda pernah dilanda pandemi. Nah, COVID-19 ini merupakan pandemi di era modern, di era teknologi medis yang maju sudah luar biasa. Jadi ini
di satu sisi ini adalah dalam tanda petik berkah untuk kita mempelajari, untuk kita menguji tatanan hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Tadi Pak Dokter juga sudah menyampaikan bahwa ini sebenarnya kesempatan untuk sistem kesehatan nasional Indonesia diuji. Nah, baik. Nah, slide ini sekedar untuk mengingatkan kita semua. Bolehlah kita memakai tanggal 2 Maret 2020 sebagai tanggal di mana COVID-19 masuk di Indonesia. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa Bapak Ibu bisa membaca di majalah Tempo edisi 15 Maret 2020 di mana wajah pemerintah kita melalui Menteri Kesehatan itu menganggap remeh wabah COVID-19, ya. Tidak rutin berkoordinasi dengan WHO. Ini dikupas tuntas oleh Tempo. Menkes, Menteri Kesehatan bahkan berkali-kali menyarankan masyarakat berdoa agar tidak terkena virus COVID-19. Nah, statement awal pemerintah ini menunjukkan ada statement anti-sains. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ya, jadi ini sebagai pengingat saja bahwa di awal memang pemerintah kita dalam tanda petik menganggap remeh virus ini. Ya, di Tempo nanti Bapak Ibu bisa membaca bagaimana Tempo mengupas tuntas sikap pemerintah di awal. Yang kedua, mitigasi kita di awal juga kedodoran. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak berjalan maksimal. Mungkin kita masih ingat bagaimana di pusat belum memutuskan apakah Pak Jokowi pernah menyampaikan mau ke darurat sipil, mau lockdown, mau karantina, dan macam-macam, berujung ke PSBB. Papua sudah duluan. Nah, lalu ada lagi, saya lupa, kabupaten kota di luar Jawa juga melakukan langkah. Istilah waktu itu masih lockdown, belum PSBB. Nah, ini menunjukkan bahwa ada koordinasi yang kedodoran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak ada itikat disiplin dalam tanggap darurat baik warga maupun lembaga. Nah, dalam kacamata pembangunan berkelanjutan atau kacamata mitigasi, seharusnya leader pada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini adalah Kementerian Kesehatan, bukan Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Ini kalau mau lihat dari kacamata mitigasi. Atau kalau Bapak Ibu masih mengingat bencana Gunung Sinabung di Sumatera, gugus tugasnya yang harusnya Badan Penanggulangan Bencana malah diserahkan ke Kementerian Sosial. Nah, ini juga agak aneh keputusan pemerintah kita ketika membentuk ini. Tapi gugus tugas sudah berjalan, kita harus tetap mendukung langkah-langkah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini bentuk pemerintah. Hal ketiga, di awal kedatangan COVID-19 ini, jujur harus saya katakan, memang tidak semua media, tapi boleh saya katakan minimnya jurnalisme positif. Ya, mayoritas masyarakat sangat khawatir mengenai pemberitaan media tentang COVID-19, seolah-olah esok sudah kiamat. Nah, survei ini bisa Bapak Ibu ikuti di website BPS Indonesia. BPS membuat survei demografi di era COVID-19, dan di situ terungkap bagaimana publik khawatir terhadap pemberitaan media. Lalu ada satu aspek lagi yang menurut saya, yang tadi sudah disinggung oleh Pak Joseph, bahwa mau tidak mau sekarang kita dipaksa untuk berada dalam ranah revolusi industri 4.0 itu. Cuma di sisi yang lain, ada juga yang terpapar hoax COVID-19. Jadi kita ini menarik, di satu sisi melawan COVID, di sisi yang lain kita juga harus melawan hoax COVID-19. Oke, ini sebagai pengantar diskusi di awal, semoga dapat memicu pada sesi tanya-jawab nanti. Baik, saya masuk kepada apa pembangunan berkelanjutan yang saya maksudkan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini banyak sekali definisinya, dan sebagaimana dalam ilmu-ilmu sosial, tidak ada definisi tunggal atau konsep baku untuk menjelaskan satu konsep dalam ilmu-ilmu sosial. Nah, saya ambil yang paling umum. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang
tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Nah, dari definisi ini, sudah sangat jelas bahwa aspek pembangunan itu tidak hanya bicara soal ekonomi. Pembangunan itu juga bersentuhan dengan aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek budaya, olahraga, kesenian, sosiologi, antropologi, hukum, agama, dan berbagai aspek. Karena semua hal itu bersentuhan dengan aktivitas manusia. Nah, jadi situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi hari ini, dalam kacamata pembangunan berkelanjutan tidak boleh mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Nah, ini yang harus kita kelola dengan baik supaya keputusan kita saat ini tidak berdampak untuk generasi akan datang. Tadi Pak Yosep sudah bicara banyak dari sisi pendidikan. Saya akan fokus kepada aspek ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Baik, tadi Pak Yosef sudah membantu saya dengan 17 goals dari pembangunan berkelanjutan. Nah, aspek apa saja dari pembangunan berkelanjutan ini yang terdampak COVID-19? Semua aspek terdampak COVID-19. Mau bicara tujuan pertama, tanpa kemiskinan, kena dampak. Tanpa kelaparan, kena dampak. 17 goals ini semuanya kena dampak. Nanti ini saya akan share di fitur chat, jadi Bapak Ibu bisa unduh di fitur chat. Setelah ini akan saya share. Jadi tadi Pak Yosef fokus kepada salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pendidikan kena dampak. Tapi kalau kita mau lihat secara umum, semua kena dampak dari COVID-19. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar generasi kita di masa akan datang tidak dirugikan. Nah, tadi di dalam presentasi pertama dan di fitur chat ada yang menanyakan, kapan COVID-19 ini berlalu atau pandemi ini berlalu. Pandemi, bagi saya pandemi akan berlalu, tapi COVID-19 tidak. Saya baca literatur, misalnya, demam berdarah, vaksinnya ada, tapi setiap tahun ada kasus demam berdarah. Memang demam berdarah bukan pandemi, dia endemi. Tapi sejarahnya kan dulu, ketika demam berdarah belum ditemukan vaksin, dia pandemi. Setelah dia ditemukan vaksin, dia menjadi endemi. Nanti Pak Dokter bisa koreksi saya. Jadi vaksin sudah ada pun kasusnya masih ada. Malaria juga begitu, TBC juga begitu. Jadi bagi saya, walaupun nanti sudah ada vaksin, COVID ini akan berubah menjadi endemi. Itu prediksi saya sebagai orang yang awam ilmu epidemiologi. Tapi kalau saya belajar literatur, sejarah perjalanannya seperti itu. Nanti bisa koreksi saya, Pak Dokter. Nah, berikut Kompas tanggal 29 Mei 2020 memberitakan sektor-sektor apa saja yang berpotensi menguat dan melemah selama masa COVID-19. Nah, Kompas mengupas dan membantu kita untuk mengkaji dengan baik sektor ekonomi apa saja. Dalam jangka pendek ada dua sektor yang berpotensi menguat dan juga melemah, yaitu sektor pertanian dan sektor UMKM. Nah, ini dua sektor yang dalam jangka pendek bisa melemah dan bisa juga menguat. Tapi ada sektor yang benar-benar melemah yang terdampak luar biasa, pariwisata, konstruksi, ya, transportasi, darat, laut, udara, pertambangan, sektor keuangan, otomotif. Nah, itu sektor yang melemah. Tapi di sisi yang lain, ada juga sektor ekonomi yang menguat. Jasa logistik, jasa telekomunikasi, semua sekarang serba daring, ya. Jasa, sektor elektronik, makan dan minuman, sektor kimia, ya, tekstil, ya. Bahkan sekarang masker pun menjadi dunia fashion baru. Jadi kalau pakai baju kuning, maskernya kuning, pakai baju pink, maskernya pink, nah, seperti itu. Jadi secara ekonomi ada sektor yang menguat, ada sektor yang melemah. Namun saya memberi catatan dari berita di Kompas 29 Mei. Catatan saya adalah aktivitas ekonomi rumah tangga, ya, dapat berjalan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.
Kemudian, pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi digital dalam aktivitas ekonomi guna mengurangi intensitas tatap muka secara fisik dengan konsumen atau pembeli. Nah, kenapa saya memberi catatan seperti ini? Saya tidak setuju dengan pendapat beberapa ahli bahwa kesehatan harus menjadi prioritas baru ekonomi. Oh, ini harus prioritas ekonomi, kalau tidak bagaimana kita bisa hidup? Nah, saya tidak setuju dengan pendapat-pendapat seperti itu. Karena bagi saya, kesehatan, ekonomi, pendidikan, ekologi harus berjalan bersamaan. Tidak boleh dipertentangkan dan tidak boleh ada yang mendapat prioritas. Bahwa benar para epidemiolog menyampaikan bahwa untuk mencegah penyebaran, untuk memutus mata rantai penyebaran, penularan, maka harus tinggal di rumah. Saya setuju itu, tinggal di rumah. Tinggal di rumah dalam arti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Saya setuju dengan itu, tapi pertanyaan berikutnya, berapa lama ini harus dilakukan? Nah, ada dampak ekonomi di situ, dampak pendidikan di situ, dampak psikologis di situ, dampak sosial budaya di situ. Negara harus membuat perlindungan sosial, bantuan sosial, ya, ada program keluarga harapan, ada bantuan langsung tunai, tapi anggaran negara kita terbatas, tidak bisa lama. Dan jangan lupa, kalau memang benar-benar harus berada di rumah, selama kita berada di rumah itu negara harus membiayai makan minum manusia, makan minum ternak, kemudian bibit tanaman. Itu ada di Undang-Undang Karantina Kesehatan. Nah, pertanyaannya, anggaran negara kita mau bertahan berapa lama? Nah, karena itu pilihannya adalah mari lakukan semua aktivitas dengan protokol kesehatan. Oke. Lah, kalau mau seperti itu, peran aktor pembangunan berkelanjutan menjadi penting. Harus bersama-sama. Negara tidak bisa jalan sendiri, private sector tidak bisa sendiri, civil society tidak bisa sendiri. Ketiga aktor pembangunan ini harus berjalan bersama-sama. Nah, pertanyaannya, gereja ada di mana? Pendeta dan jemaat di mana? Majelis jemaat di mana? Ada pada civil society. Nah, kalau ada jemaat kita yang bekerja di private sector, gandeng dia. Kalau ada jemaat kita yang berada dalam posisi pemerintahan, mari kita bekerja sama. Nah, webinar hari ini sebenarnya bagian dari gerakan menuju pembangunan berkelanjutan. Yang penting ada aksinya. Nah, jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Yosep bagaimana koalisi for action di bidang pendidikan. Nah, itu juga bagian dari gerakan aktor pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau dipertentangkan mana yang harus prioritas, bagi saya semua prioritas dan harus berjalan bersama-sama dengan protokol kesehatan. Saya ambil contoh. Sebelah kiri itu adalah poster dari Kepala Desa Nita atau dari pemerintah Desa Nita di Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa isi poster ini? Poster ini mengatur tentang pengelolaan pasar di desa. Karena mereka punya kesadaran bagaimanapun aktivitas yang harus berjalan di tengah pandemi. Kalau tidak, bisa-bisa masyarakat kelaparan bukan karena COVID, atau dia meninggal bukan karena COVID, dia meninggal karena kelaparan. Nah, sehingga masyarakat di Desa Nita ini mengatur, pasar tetap beroperasi dengan semua penjual pembeli menggunakan masker, menjaga jarak, disediakan sarana untuk cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, ya, diatur jaraknya, ya, meminimalisir bersentuhan dan berdekatan. Ini diatur oleh pemerintah desa. Nah, ini contoh bagaimana agar aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek ekologi berjalan bersamaan di desa. Nah, contoh di Desa Nita ini bisa menjadi model pada desa-desa lain atau pasar-pasar tradisional di daerah lain di Indonesia yang memungkinkan. Foto sebelah kanan ini juga sempat viral di media sosial.
dan juga di media mainstream, pasar pagi Kota Salatiga. Ini suasana di Jalan Jenderal Sudirman. Pasarnya diatur berjarak. Nah, ini bagaimana contoh eh, aktivitas ekonomi tetap jalan di tengah pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini contoh-contoh, dan saya kira juga di beberapa daerah saya baca di media juga sudah melakukan aktivitas ekonomi seperti ini. Nah, namun saya memberi penekanan bahwa aktivitas ekonomi di sini adalah tidak bertujuan menguntungkan para kapitalis, tapi aktivitas ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Paling tidak untuk memenuhi makan minum sehari-hari. Tidak dalam arti mengejar keuntungan terutama untuk para kapitalis, tidak. Kita berpikir ekonomi pada masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, atau masyarakat kelompok rentan yang memang terdampak luar biasa. Nah, yang berikut saya percepat saja supaya kita bisa masuk pada sesi diskusi. Nah, saya juga tidak setuju dengan istilah new normal atau normal baru. Ada normal baru menurut saya. Kita dalam situasi yang tidak normal ini. Lalu dipaksakan menjadi normal baru. No, bagi saya nggak ada. Situasi sekarang tidak ada normal baru. Yang ada ini tidak normal. Nah, bagaimana supaya ini tetap harus berjalan? Saya lebih setuju dengan konsep norma baru. Protokol kesehatan, ya, menggunakan masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, hindari keramaian, kerumunan harus menjadi norma atau budaya dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita beraktivitas. Karena bagi saya ini bukan normal, tapi paksa menjadi norma dan menjadi budaya. Kenapa saya mengatakan norma baru? Saya tidak tahu generasi di atas saya, tapi di generasi saya, ketika saya taman kanak-kanak, ajaran cuci tangan itu sudah diajarkan. Guru selalu mengajarkan, ingat cuci tangan sebelum makan. Di rumah orang tua mengingatkan, ingat cuci tangan sebelum makan. Cuma cuci tangan ini tidak menjadi budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga begitu datang COVID, cuci tangan ini menjadi luar biasa. Padahal ini ajaran sejak saya taman kanak-kanak. Nah, mari protokol kesehatan yang harus kita lakukan ini, kita jadikan dia norma, kita jadikan dia budaya. Saya lebih mengarah kepada norma baru, bukan normal baru. Nah, terakhir, kita sebagai orang percaya, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu semua, setelah badai berlalu, dan saya percaya badai ini akan berlalu, pandemi ini akan berlalu, dan akan ada langit keemasan yang cerah. Saya akhiri saja presentasi saya di sini. Saya juga menyiapkan ada paper 5 halaman, nanti saya sharing di fitur chat. Bapak Ibu bisa mengunduh di fitur chat. Demikian presentasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya. Selanjutnya kita akan memasuki bagian ketiga, bagian sustainable development. Monggo, silakan disampaikan, Pak Albert. Ada beberapa tanggapan, namun ada pertanyaan juga yang diajukan, yaitu sudah sejauh mana negara dalam merealisasikan keadilan sosial dalam menanggulangi COVID-19. Ya, kita mengikuti dari media massa bahwa banyak yang sudah dilaksanakan pemerintah. Apakah yang masih perlu ditingkatkan dalam skala prioritas? Lalu yang kedua, hanya tanggapan saja, ini berkaitan dengan istilah new normal atau normal dari kata norm, yaitu peraturan. Itu yang diajukan ke Pak Wilson. Ada tambahan satu pertanyaan, yaitu bila kita ingin hasil yang berbeda dari pembangunan di masa depan, tidak cukup kita hanya mengubah cara atau metodenya, melainkan harus mengubah teorinya. Maka pertanyaannya, bagaimana ilmu ekonomi yang faktanya saat ini masih menjadi orientasi pembangunan bisa mengubah asumsi tersebut? Yang pertama adalah kita bisa berbeda pandangan di sini, tapi bagi saya teori itu punya batas waktu. Itu pertama.
Nah, sampai kapan batas waktunya tidak ada yang mengetahui. Yang kedua, teori terus berkembang, sehingga pada saatnya ada teori yang tidak relevan lagi, ya kita tinggalkan. Jadi tidak perlu diubah. Biarkan teori itu kalau memang sudah tidak relevan, ditinggalkan. Contohnya apa? Contohnya teori Galileo Galilei. Dulu mana ada kita belajar tentang teori Galileo Galilei? Dianggap salah. Tapi sekarang, teori Galileo Galilei relevan. Nah, itu contoh dalam filsafat ilmu, ya. Kalau kita mau bedah teori-teori itu, ya kuliah filsafat ilmu. Dan saya kira Bapak Ibu yang ada di forum webinar ini juga memahami itu. Sehingga bagi saya, teori ekonomi yang sudah tidak relevan dengan situasi pandemi COVID-19 ini tidak usah kita ubah. Tapi bagaimana caranya dari kacamata teori? Fakta-fakta empiris kita jadikan dia model. Nah, model ini nanti ke depan akan menjadi teori. Jadi COVID-19 ini sebenarnya juga memaksa kita dengan fakta-fakta empiris yang ada, bagaimana ekonomi di era pandemi. Dulu kita tak pernah berpikir untuk bikin pasar jarak, seperti foto yang tadi saya tampilkan di slide. Tidak pernah kita berpikir pergi ke pasar harus pakai masker, pergi ke pasar dengan diatur jaraknya, walaupun ada yang mengkritik, itu hanya di pasar pagi saja. Pasar-pasar yang lain mengabaikan protokol kesehatan. Nah, oke, jadi untuk Pak Stefanus, bagi saya, cara pandang saya mungkin berbeda. Bagi saya, teori itu punya batas waktu sampai kapan tidak ada yang tahu. Jadi kalau sudah tidak relevan, ya kita tinggalkan, karena teori terus berkembang. Setiap waktu, teori-teori baru selalu ada. Nah, COVID-19 ini juga akan memunculkan teori-teori baru, baik dalam ilmu wabah, dalam ilmu virus, dalam model ekonomi, model biologi, dan macam-macam. Itu jawaban saya untuk Pak Stefanus. Oh ya, satu lagi, saya juga kembali mengingat COVID-19 ini dengan teori yang cukup lama, Scott dan Popkin, di mana Scott ada pertarungan antara cara pandang ekonomi rasional dan ekonomi moral. Nah, pandemi COVID-19 ini, ekonomi rasional dan ekonomi moral menemukan tempatnya. Mereka bisa berdialog di situ. Mereka bisa berdiskusi di situ. Dulu tidak. Nah, ini contoh bagaimana kalau kita memahami teori, tidak usah dipusing-pusing untuk kita mengubah. Kita pakai teori yang relevan, kita angkat fakta-fakta empiris menjadi model untuk pembangunan berkelanjutan ataupun untuk model ekonomi. Nah, berikut menyangkut istilah new normal atau normal baru. Ya, kalau dikatakan new normal, ya saya dalam posisi bahwa begini, situasi sekarang ini adalah situasi tidak normal, lalu dipaksakan menjadi normal dan ditambah kata baru sehingga new normal. Saya sama sekali tanda tanya besar, apanya yang normal dan apanya yang baru? Tidak ada. Nah, tapi ini harus kita lakukan demi kebaikan kita bersama. Demi kesehatan kita bersama, maka kalau kita lihat, kalau mau bermain dari etimologi, kata norma itu jauh lebih kuat pemaknaannya dibanding normal. Nah, itu kalau kita melihat dari sisi etimologi. Nah, ini Pak Yosef Mambo orang bahasa, jadi beliau bisa memahami, menjelaskan dari etimologi. Kalau saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, saya baca apa arti kata normal dan apa arti kata norma. Dari sisi pemaknaan dalam kehidupan kita, kata norma itu jauh lebih mendalam. Nah, mari kita ikat situasi ini dengan norma baru, new norm. Itu alasan saya kenapa saya menolak new normal. Karena kita situasi tidak normal. Begitu. Oke. Nah, berikut ada pertanyaan bagaimana negara merealisasikan terkait keadilan sosial. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya juga membawa materi tentang COVID-19 dan COVID-19 dengan aksi kolektif. Ya, COVID-19 dan aksi kolektif. Begini. Saya ambil contoh NTT. Kebetulan tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya, saya salah satu moderator di Forum Akademi NTT. Kami seminggu 3 kali menyelenggarakan acara seperti ini, diskusi tentang COVID dari berbagai sudut pandang.
Nah, saya ambil contoh saja NTT. Ini untuk melihat realisasi atau keberpihakan negara terkait keadilan sosial di pandemi COVID. Provinsi lain sudah running dengan PCR, provinsi lain sudah running dengan rapid test, NTT belum. Provinsi lain sudah ada lab, biologi molekuler, NTT belum. NTT selalu terlambat, ya. NTT baru bisa PCR di bulan Mei, sedangkan COVID datang itu di bulan Maret. NTT baru bisa rapid test itu di bulan Mei, akhir April, ya, akhir April. Provinsi lain sudah running di bulan Maret. Nah, lalu kita mau bicara keadilan sosial, saya ambil contoh NTT. Nah, lalu bagaimana NTT berhadapan ketika lab tidak ada, PCR belum ada waktu itu, rapid test belum ada waktu itu, harus kirim ke Surabaya, antri. Provinsi lain sudah update data, berapa positif, berapa OTG, berapa PDP, kami nol. Jadi kalau Bapak Ibu melihat lagi data di gugus tugas COVID-19 di website, di awal-awal, semua provinsi sudah muncul, NTT masih nol. Dan semua senang, zona hijau. Zona hijau apanya? Karena kita terlambat. Sekarang mulai positif. Karena sudah ada PCR, tapi terlambat. Nah, jadi kalau bicara keadilan sosial, tadi di slide awal saya sudah sampaikan, penampilan pemerintah kita di awal COVID-19 itu cenderung menganggap remeh. Nah, dari situ persoalan. Tadi juga saya sudah singgung, dari kacamata mitigasi, gugus tugas kita harusnya dipimpin oleh Kementerian Kesehatan, ini dipimpin Badan Penanggulangan Bencana. Nah, di awal tadi saya sudah ingatkan itu. Jadi dari pengalaman-pengalaman empiris seperti ini, dapat saya katakan kalau mau mewujudkan keadilan sosial, ada dua hal. Tadi sudah disinggung oleh Pak Yosep adalah perlu kesadaran sosial. Kesadaran bersama. Nah, tapi kesadaran bersama ini tidak cukup kalau tidak ada aksi. Nah, bagaimana supaya bisa aksi? Dalam slide tadi saya sudah sampaikan ada 3 aktor pembangunan berkelanjutan yang harus bekerja bersama-sama. State, private sector, dan civil society. Nah, kita sebagai warga gereja, sebagai jemaat, ada pada gerakan civil society. Nah, di situ baru kita bisa mewujudkan keadilan sosial. Kita tidak bisa hanya berharap pada negara, tidak bisa. Ini situasi yang luar biasa, kita tidak hanya bisa berharap pada negara. Kita harus membantu negara. Cara kita membantu negara adalah minimal kita taat pada protokol kesehatan. Itu sudah sangat membantu negara luar biasa. Oke, bagi saya itu dulu ya. Saya kira sudah menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Wilson untuk final statement-nya.